Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu menjumlahkan 3 bilangan ya. Nah, di sini seperti biasa ada include IOStream. Untuk headernya bentar. Nggak usah diklik lah. Nah, untuk headernya seperti biasa kita in jumlah 3. Di sini kita akan ada menjumlahkan 3 bilangan ya, A, B, C. Lalu agar bisa di sini kita menampilkan code hasil dan juga memanggil jumlah 3 dengan argumen 573 dan hasilnya ini guys 15. Jadi ini seperti untuk mengeksekusi program ya. Oke, di sini kita akan lanjut ke soal nomor 2 ya. Di sini soal nomor 2 itu untuk mengecek apakah ini bilangan genap atau tidak. Di sini kita seperti biasa headernya include IOStream using namespace std bool is genap, atau kalau genap integer angka, nanti dia masukkan angka return. Nah, di sini angkanya itu kalau misalkan 2 sama dengan 0 atau angka yang habis dibagi 2 itu adalah genap. Integer main kita masukkan deklarasinya x itu sebagai x sama dengan 8, atau nanti kita coba masukkan 8, angka 8 ya. Di sini if is genap, kalau misalkan x adalah genap, nanti dia akan mendeklarasikan x adalah bilangan genap. Jika tidak, yang bawahnya else code x adalah bilangan ganjil. Itu kalau misalkan si 8 ini tuh bukan bilangan genap ya. Jadi kita coba run dan lihat 8 adalah bilangan genap. Sekian dan terima kasih. Nomor 3 ya. Sini soal nomor 3 itu tentang membuat fungsi faktorial dengan menggunakan rekursi. Nah, di sini seperti biasa include IOStream using namespace std itu untuk headernya. Lalu di sini kita akan mendeklarasikan faktorial integer faktorial in n if n sama dengan 0 garis 2 n sama dengan 0 return 1 itu memberitahu bahwa rekursi jika n adalah 0 atau 1 maka nilai faktorialnya adalah 1 ya. Nah, di sini bawahnya itu return n kali faktorial n kurang 1. Jadi jika lebih besar dari 1 maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan argumen n kurang 1 dan menggalikannya hasilnya dengan n. Jadi terus dikalikan dengan kurang 1 ya. Ini yang disebutnya rekursi atau fungsi memanggil dirinya sendiri sampai mencapai kasus dasar sampai satu lagi. Misalkan di sini kita integer code mengeluarkan 5 faktorial 5 NDL atau akhir return 0. Nah, di sini pasti dia keluarannya itu 5 ya, perkaliannya misalkan 4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, terus dikalikan sampai mencapai dasar ya, ataupun sampai akhir dari angkanya itu, dan maka akan keluar hasilnya. Di sini kita coba saja run ya. Nah, 5 itu sebenarnya 120. Kenapa? Ya karena 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka hasilnya 120. Terima kasih. Oke, di sini kita langsung saja ke soal nomor 4. Di sini seperti biasa ya, header
include iStream using non-step std. Nah, di sini soal nomor 4 itu ingin mencari tahu soal nilai terbesar. Nah, di sini kita integer max, integer A, integer B, dan C. Integer terbesarnya itu A. Ketika B lebih besar dari A, itu langsung saja dia mendeklarasikannya B ya. Kalau misalkan C lebih besar juga, maka yang terbesarnya sama dengan C, return terbesar. Jadi di sini akan mencari bilangan yang paling besar. Nah, misalkan nih bawahnya langsung integer main code dikeluarkan bilangan terbesar maksimal. Yang paling maksimal itu maksimalnya untuk mencari bilangan terbesar ya. 12,7,15 langsung NDL return 0. Nah, di sini akan mencari nilai yang terbesar. Kita run saja langsung. Nah, maka yang terbesar adalah berapa? 15. Nah, kan dia akan langsung mereturn 15 karena di sini nilai yang terbesar. Terima kasih. Sampailah kita di soal nomor 5. Di sini seperti biasa header include iString using namespace std. Nah, di sini di soal nomor 5 ini kita akan mencari tahun kabisat. Intinya adalah mengecek program ini akan mengecek bahwa apakah suatu tahun adalah tahun kabisat. Nah, di sini kita langsung bool is kabisat ataupun ya fungsi is kabisat akan mengembalikan true jika tahun tersebut habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100, atau tahun tersebut habis dibagi 400 ya. Seperti codingan itu return tahun 4 persen 4 sama dengan 0 dan tahun persen 100 tanda seru sama dengan 0 kurung tutup kurung buka tahun persen 400 sama dengan kosong ya. Nah, di sini atau habis dibagi 400. Hasilnya kita keluarkan in main integer t. Kita T ya, di sini T itu sebagai 2024. If jika is kabisat atau T jika T adalah tahun kabisat, maka yang dikeluarkan itu kode T adalah tahun kabisat. Jika tidak, jika bukan, else code T adalah bukan tahun kabisat. Nah, di sini kita langsung saja run ini teman-teman. Apakah 2024 itu merupakan tahun kabisat? Di sini bukan habis dibagi 400 ataupun habis dibagi 4, dan ternyata 2024 adalah tahun kabisat. Kalau misalkan kita cek nih di sini ganti ya. Ini kita main sedikit 1000 nah 1900 deh. Itu kan nggak bisa ya dibagi 400, tidak habis. Mana sini runnya? Set 1900 adalah bukan tahun. Error guys. Apakah harus pakai ini? Nah, 1900 itu bukan tahun kabisat. Oke. Sekian dan terima kasih.